keluarga Indonesia, salam sehat, salam BKKBN, berencana itu keren. Hari ini tayangan perdana kita akan ngobrolin serba-serbi tentang keluarga berencana. Buat keluarga Indonesia yang pengen tahu tentang keluarga berencana, pantengin terus podcast kita di Obras Kencana, obrolan asik keluarga berencana. Tapi sebelumnya buat keluarga Indonesia jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentunya di-share buat kawan-kawan untuk kita biar lebih semangat lagi membuat video-video yang tentunya asik, seru, dan informatif. Nah, untuk tayangan perdana ini pastinya saya nggak sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang penyuluh KB yang tentunya untuk di wilayah Kalimantan Selatan ini tidak asing lagi kita dengar. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Pak Budi. Oke, ayo Pak pakai dulu headsetnya biar suaranya kita kedengar. Pakai dua dong. Oke. Halo Pak Budi, apa kabar ini? Sehat, semangat, luar biasa. Mantap nih, semangat senior ini sebagai penyuluh KB. Ali muda ya? Tuh. Ali muda, oke. Kali ini Pak, kita akan bicara tentang keluarga berencana. Tapi sebelumnya, akan diri dulu nah. Sudah berapa tahun nah berkutat di keluarga berencana ini? Ayo silakan Pak. Baiklah, pertama-tama saya mengenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Samsuri Jarahap, tapi biasa teman-teman manggil saya Budi. Saya sudah bekerja di penyuluh KB, khususnya di KKBN, kurang lebih 15 tahun. Wih, luar biasa. Lumayan untuk pahit, manis, asin, sudah saya rasakan semuanya. Alhamdulillah. Selama ini saya sangat bersyukur sebagai penyuluh KB, saya dapat membantu masyarakat. Wih, luar biasa ini senior. Di bidang terutama tentang alat kontrasepsi ataupun program-program lainnya. Saya dengar-dengar Bapak tadi bilang sudah 15 tahun ya. Nah, itu langsungkah di daerah kah ditempatkan? Kan banyak nih kabupaten nih, ada 13 lah di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan ini. Apa langsungkah ditempatkan di daerah atau kecamatan mana juga yang lebih spesifik gitu Pak? Kenalkan dulu. Ya, saya pertama bertugas sebagai honorer. Saya honorer di tahun 2004, terus saya diangkat CPNS di tahun 2007. Langsung 3 tahun masih ya. Saya langsung penempatan di Kecamatan Sungai Loban, di mana di Sungai Loban itu kalau di Kabupaten Tanah Bumbu itu di tengah-tengah lah untuk posisinya. Posisi dari Banjarmasin ini ya? Banjarmasin. Dari Banjarmasin tengah-tengah. Di Kecamatan Sungai Loban itu terdiri dari 17 desa. Jadi 17 desa itu bermacam-macam. Ada sukunya kan di sana. Di suku di sana terdiri dari suku Jawa, Bali, Lombok, Bugis, lengkap lah untuk di Kecamatan Sungai Loban. Di mana mereka di sana juga untuk penghasilan atau pendapatan berkebun, yang paling utama berkebun karet, terus ada yang nelayan di sana. Jadi bermacam-macam lah pekerjaan di sana. Itu dulu lah, tahun berapa tadi Pak? Tahun 2000? Dari 2004. 2004. Nah, iya. 2004 penyuluh KB itu 2004 udah adakah gongnya gitu di masyarakat gitu, atau hanya dengar-dengar orang penyuluh KB ya udah alat kontrasepsi? Jadi tupoksi dari penyuluh KB itu sebenarnya banyak. Bukan cuma semata-mata kita cari aseptor KB kan,
artinya ya cari pil, suntik, ya enggak ya kita. Eh, di sini tugas seorang penyuluh KB itu selain kita mengajak masyarakat untuk ber-KB, terutama MKJP kan, program pemerintah kita yang MKJP dijalankan. itu apa nak? Biar keluarga Oh iya bisa betul, juga. Apa MKJP itu ini nak? ya MKJP itu terdiri dari yang pertama implan, IUD, ada steril untuk perempuan, ada MOP untuk Laki-laki laki-laki, ya. betul. Bisa dibilang bahasanya dulu kontak gitu ya, Ya kontak. kontrasepsi kontak. MKJP itu berarti yang jangka panjang ya Pak? Ya metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi apa itu nak? Pesannya gitu, pesan gitu kalau menghadapi masyarakat kan banyak orang kan ada yang takut, ada menghadapi rumor-rumor lah kalau nyuruh pakai alat kontrasepsi katanya. Betul, itu memang betul. Untuk di masyarakat kita di sini artinya rumor itu bermacam-macam. Jadi kita sebagai penyuluh KB kita bisa memberikan penjelasan di mana yang namanya alat kontrasepsi itu kan sudah diuji coba. Semua itu sudah diuji coba oleh pemerintah dengan baik dan apa namanya metode kontrasepsi ini diharapkan semua masyarakat menggunakan karena sangat apa namanya sangat bermanfaat bagi terutama untuk menekan laju pertumbuhan penduduk iya. ya Pak. Terus serunya gitu Pak di masyarakat gitu Oh, apa? iya. Kan pasti kalau alat kontrasepsi pasti yang lakian gitu pasti kayak nggak peduli gitu, Ya, nggak betul. peduli urusan perempuan itu Iya, urusan betul. ibu-ibu. Nah, apalagi pian pasti zaman dulu kan masih usaha mungkin untuk mendapatkan informasi yang cepat kan. Jadi biar keluarga-keluarga Indonesia juga tahu gitu gampang gitu melalui podcast kita ini serunya gitu Pak. Kalau misalnya mengajak ibu-ibu gitu apa ada nggak kayaknya pengalaman gitu pengalaman tiba-tiba suaminya datang bapak lagi penyuluhan kah gitu atau mengajak tiba-tiba suaminya datang suaminya datang marah gitu ada nggak pengalaman seperti itu? Ya pernah seperti itu. Jadi begini biasanya kami penyuluh KB yang paling mudah untuk memberikan penyuluhan biasanya di posyandu. Terus ya karena di sana kan sering kumpulkan biasanya kan kegiatan posyandu ibu-ibu lah yang masih muda lah yang masih muda. Jadi kita bisa menanyakan satu persatu sekalian memberikan informasi penyuluhan tentang MKJP ataupun program-program KB lainnya, program Bangga Kencana khususnya. Jadi pengalamannya begini, di waktu itu saya menawarkan apa namanya alat kontrasepsi MKJP implan, di mana itu suaminya marah. Di situ kami memberikan sedikit informasi ataupun KIE, artinya. Nah pas Bapak, saya mau tanya pas datang suaminya Pak. Ya pas datang suami gimana Bapak itu respon Bapak itu? Iya, jadi waktu itu saya juga takut-takut juga. Saya lihat ini orangnya agak besar kan, besar saya takut-takut juga akhirnya apa namanya kita berikan penjelasan sedikit bahwa alat kontrasepsi itu Pak tidak untuk menghentikan, tapi untuk membatasi menjarangkan kehamilan. Jadi seandainya nanti Bapak pengen punya anak lagi, saya jelaskan begitu. Nanti setelah 3 tahun menggunakan implan dilepas, insya Allah Pak hamil lagi. Nah langsung mengerti Pak orang tua. Ya baru orang itu paham dan mengerti, baru di akhirnya agak menerima lah dengan pertimbangan. Asalnya mukanya agak serem kan, saya juga takut juga kan. Itu pengalaman yang menarik lah itu Pak. Oke, itu berarti dulu kan tentang alat kontrasepsi orang mendengar. Kalau sekarang kan sudah banyak nih program orang KB. Apa nih Pak program namanya keluarga berencana katanya. Apa nih Pak programnya apa lagi? Apa hanya sebatas nyuruh masyarakat pakai KB gitu? Iya. Jadi untuk program KB sekarang ini kan selain kita mencari aseptor, kita juga ada program yang namanya Tribina. Di situ ada kita pembinaan kelompok tentang bina keluarga balita. Tribina itu tiga pembinaan gitu. Tiga pembinaan. Mantap nih. Apa ini Pak?
Yang pertama kan Bina Keluarga Balita yang biasa disebut oleh kita penyuluh KB BKB, BKR artinya Bina Keluarga Remaja, terus BKL Bina Keluarga Lansia untuk keluarga yang punya lansia, remaja dan balita. Oke, ada tadi BKB. Sasarannya ini balitanya kah atau ibu-ibunya nih Pak? Ya, nah ini kalau kita sebagai penyuluh KB, sasaran kita adalah ibu-ibunya, Orang tuanya, orang tua yang punya balita berarti yang punya balita. Balita bawah 5 tahun. Nah, itu balita itu bukan bayi 5 tahun ya pemirsa, bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun. Jadi di situ di program BKB itu kita ada kayak di Posyandu itu kita KKA namanya di situ. Oh iya ya, kalau kayak di kesehatan gitu bisa dibilang KMS lah. KMS berarti ya. KKA itu kartu kembang anak. Ya, betul. Nah, di situ kita sebagai penyuluh KB memberikan penjelasan tentang bagaimana cara kita membina anak kita mulai usia 0 sampai 6 tahun ya, agar bisa berkembang sesuai dengan yang ada di Kalau posyandu ini orang ibu-ibu yang datang, ya udah selesai misalnya imunisasi yang wajib itu yang sampai campak itu udah selesai. Berarti kalau di BKB itu sampai 6 tahun ya Pak ya? Sampai 6 tahun. Dan itu di pembinaan ya? Pembinaan banyak. Itu biasanya ibu-ibu kadernya itu macam-macam dia. Artinya ketemu ibu-ibu terus. Ya. Penyuluh KB ini pasti ketemu ibu-ibu. Karena kita setiap hari ketemu masyarakat, baik bapak-bapak, ibu-ibu, setiap hari itu penyuluh KB. Mantap, berarti penyuluh KB ini ruang lingkupnya luas. Ya. Luas, berarti bisa dibilang serba harus tahu lah semuanya. Serba harus tahu. Ya, komunikasinya juga sama ibu-ibu, apalagi tadi sama bapak-bapak tadi. Ya. Oke, berarti tadi itu ada pembinaan juga ya Pak. Betul. Ada BKB, BKR tadi sasarannya. Kalau BKR orang tua, tapi yang mempunyai anak remaja. Oke, berarti itu tadi BKR, orang tua yang punya remaja 10-24 tahun, yang belum menikah. Ya, pasti itu belum menikah. Berarti kalau saya nggak bisa masuk ke sana Pak. Saya masuk di kelompok BKB. BKB pun nggak lagi karena anak saya 7 tahun. Tapi kalau umur 20 tahun sudah menikah itu bukan BKR, arti PUS itu. Oh iya, benar. Perempuan itu PUS. Berarti kalau sudah, walaupun dia misalnya umur 17 tahun, 18 tahun sudah menikah, udah pasangan lah namanya. Pasangan usia 10, oke, bukan remaja lagi. Baru tadi ada pembinaan lansia. Ya. Di situ pun sama. Sasarannya lansia. Artinya keluarga lansia yang ini apa Pak? Lansia, arti lanjut usia 60 tahun. Di mana keluarga yang punya lansia itu wajib memeriksakan orang tuanya yang di rumah, lansianya dibawa ke ada posyandu lansia. Posyandu lansia. Tempatnya, wadahnya seperti itu. Terus kader memberikan penyuluhan bagaimana tentang cara menjaga, mengayomi orang tua agar mereka bisa tetap sehat berkarya walaupun di usia sudah senja. Oke, berarti tetap sasarannya keluarga yang punya lansia. Tapi lansianya boleh ikut? Lansianya boleh juga ikut. Oke, berarti bisa ikut juga. Berarti sama-sama dibina lah di sana ya. Betul, sama-sama dibina. Intinya biar nanti cara menghadapi lansia ini, namanya juga sudah lansia loh. Dari segi emosi, dari segi kesehatan semuanya sudah menurun ya. Apalagi kadang yang yang suara-suara keras kan orang tua ini, orang-orang tua kita ini senang lah gitu ya. Belum lagi yang dia kadang pendengarannya berkurang. Tadi ada pembinaannya. Ada lagi Pak pembinaannya? Masih ada itu lagi, masih ada 2 kegiatan itu di Tribina itu. Oh, banyak. Iya, di BKKB ini macam-macam program. Jadi tadi ada Tribina, sekarang ada yang namanya PIKR. Apalagi nih PIKR? Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Oke, berarti remaja lagi nih dah. Tentang remaja lagi, tapi ini remajanya langsung. Oh, remajanya langsung. langsung. Di mana nih tempatnya nih Pak? Atau remajanya ini? Atau kita bikin wadah sendiri atau adakah? Jadi gini, untuk PIKR ini bisa kita dari jalur masyarakat, bisa ataupun jalur pendidikan. Oh, berarti kalau remaja itu kayak Karang Taruna boleh. Remaja masjid gitu ya? Remaja masjid boleh. Di situ juga penyuluh KB memberikan motivasi-motivasi
ataupun informasi yang mana berkenan, boleh tentang produksi, terus tentang skill atau keahlian. Ya, perlu itu Pak untuk zaman sekarang ini. Yang paling utama ini pendewasaan usia perkawinan. Mantap. Dimana kan sekarang ini kan untuk kita kan perempuan 21, laki-laki 25. Nah, di POP itu biasanya ditegaskan untuk program itu yang PKR. paling penting apa? Paling penting di PKR. Apalagi nanti ini kan kita 2045 menghadapi bonus demografi, Betul, orang iya. usia produktif. Jadi mulai dari sekarang Harus kita remaja-remaja, siapkan. Berarti perencanaan berkeluarga lah intinya. Iya, Ya. iya. Perencanaan berkeluarga tentunya untuk melahirkan generasi penerus. Iya. Lo pastinya lo kalau udah Pasti, berkeluarga iya. pasti kan Iya, betul. melahirkan generasi. Oke, ada lagi Pak? Ada lagi satu lagi. Apa nih? Yang terakhir ini biasanya kebanyakannya ibu-ibu ya, yaitu programnya UPPKA. UPPKA itu apa UPPKA lagi? itu usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Dulunya sejahtera, sekarang akseptor. Oh, diganti sekarang UPPKA. Akseptor berarti sasarannya hanya keluarga akseptor dong? Enggak, di situ Boleh, yang lain juga boleh, itu pun boleh. Oh. Nah, di mana di situ ibu-ibu mereka membentuk suatu Bapak-bapak nggak boleh ikut Pak? kelompok, boleh bapak-bapak ikut. Oh iya, bilang mau nanti semuanya Iya. untuk ibu-ibu, Iya. ibu-ibu dari tadi Betul. ibu semua bapaknya kapan? Tapi kebanyakannya ibu-ibu. Oh, karena apa? Dominan. Kodrat laki-laki mencari nafkah. Mencari nafkah, Jarang di ya. rumah. Oke. Jadi di situ di OPPKA itu kita penyuluh KB memberikan informasi tentang bagaimana cara Peningkatan pendapatan. terus bagaimana produk-produk yang dihasilkan itu lebih baik, terus kita bisa membantu mereka kalau bisa mendapatkan izin untuk usaha-usaha kecilnya. Marketingnya juga gitu ya. Terus kita carikan marketingnya, jalan-jalannya, ataupun sekarang yang zaman sekarang kan melalui medsos tuh, tinggal pencet aja kan HP kan, foto, lokasinya bagus, tempatnya bagus, difoto, dikirim. Berarti intinya diramu juga di situ biar kemasannya bagus, biar orang menarik. Wah, mantap ini. Tadi BKKBN itu ya Pak, mantap BKKBN. Banyak pembinaan juga banyak, mencari akseptor, dari peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Buat keluarga Indonesia, program BKKBN itu sudah tahu lah, bukan hanya orang tentang keluarga tentang kontrasepsi saja, bukan hanya tentang alat KB. Banyak pembinaan-pembinaan yang tujuannya untuk menciptakan atau untuk menumbuhkan generasi penerus yang berkualitas. Oke, terutama dalam banyak sekarang zaman-zaman yang sudah intinya memberikan informasi dulu ya Pak ya. Betul. Langkah konkret yang paling utama di BKKBN yaitu penyebarluasan informasi. Setidaknya tahu. Betul. Setidaknya tahu, dipahami, intinya lebih menganjurkan aja terutama alat kontrasepsi ya Pak. Oke, pertanyaan terakhir tentang BKKBN ini. Apa perbedaan dulu penyuluh KB dulu sama penyuluh KB sekarang ini? Untuk penyuluh KB terutama zaman dulu saya itu susah ya. Langsung dikasih kendaraan kan? Ya, ada sepeda motor. Kalau saya dulu sebagai penyuluh KB, terus ada tugas saya biasa membagikan pil ke kader, pil kondom. Saya ikut sama tetangga, udah punya sepeda motor saya waktu itu. Terus jalannya luar biasa susahnya, hancur. Kalau sekarang kan apalagi daerah tambang lah. Ya. Jalannya berarti masih tanah lagi, tanah merah gitu. Tanah merah. Jadi untuk sekarang ini yang pastinya informasi cepat didapat melalui HP kan, terus fasilitas sarana prasarana sudah dipenuhi semua. Kantor KB pun sekarang sudah mempunyai balai KB. Hampir semua kecamatan. Sudah semua lah, kalau sekarang kan di Tanah Bumbu kita ini sudah semua punya balai. Ya, untuk kegiatan penyuluh KB saya rasa sudah ditunjang lah kalau dari segi sarana prasarana. Sangat cukup. Oke, mantap. Oke pemirsa, sahabat keluarga Indonesia, kita sudahi podcast kita hari ini. Tetap pantengin terus buat video-video kita untuk selanjutnya di Obras Kencana, obrolan asik keluarga berencana.